Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kamu adalah pengikut Kristus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 41. Yesus bersabda, "Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus bersabda demikian, "Sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu, setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara-saudari terkasih, menjadi orang baik atau orang jahat adalah sebuah pilihan bebas. Yang memilih adalah diri kita sendiri. Tidak ada unsur dari luar yang bisa memaksa kita. Dari dalam diri kita sudah ada dorongan untuk melakukan perbuatan baik dan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan tidak baik. Kita harus terus mengasah kepekaan akan hal itu. Alat untuk mengasahnya adalah dengan mempelajari ajaran agama, aturan hukum di dalam masyarakat, logika ilmu pengetahuan. Contoh paling sederhana adalah tindakan mencontek ketika ulangan di kelas. Walaupun banyak teman mencontek dan berhasil mendapatkan nilai baik karenanya, tetapi kita tetap bisa memutuskan untuk tidak mencontek. Hendak dikatakan bahwa kehendak bebas kita untuk berbuat baik ditentukan oleh kesadaran kita sendiri akan hal-hal baik. Orang-orang di kiri kanan boleh melakukan apa saja, tetapi kita dilahirkan dan dibekali dengan dorongan untuk berbuat baik. Mungkin melakukan kejahatan akan membuat kita puas, tetapi dengan berbuat baik kita akan lega. Saudara-saudari terkasih, pilihan untuk berbuat baik
tidak hanya didasarkan atas kehendak bebas pribadi kita masing-masing, tetapi juga didasarkan atas ajaran di dalam kitab suci. Santo Markus dengan keras mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengasihani organ tubuh kita jika karena organ tubuh itu menyebabkan kita berbuat tidak baik. Jika tanganmu menyesatkan, penggalah. Jika kakimu menyesatkan, penggalah. Jika matamu menyesatkan, cungkilah. Tentu saja bukan maksud penulis Injil untuk membenci tubuh kita. Kehendak melakukan perbuatan tidak baik, itulah yang hendak dipupus. Organ tubuh yang bersifat ragawi itu tidak punya kehendak apapun. Organ itu hanya melaksanakan apa yang dikehendaki hati dan pikiran kita. Kita perlu terus-menerus melatih pikiran dan kehendak kita agar cenderung kepada kebaikan kepada diri kita sendiri dan sesama, agar tubuh kita pun tergerak untuk melakukan kebaikan. Contoh sederhana adalah bagaimana jari-jari tangan kita dilatih untuk mengirim berita-berita baik melalui media sosial, bukan sebaliknya, untuk mengirim berita hoaks atau isu yang tidak baik. Bukankah sebaiknya kaki kita dipakai untuk mengayuh sepeda daripada menendang orang? Bukankah sebaiknya lidah kita dipakai untuk bernyanyi daripada untuk memaki-maki orang? Tubuh kita pun diundang untuk menjadi saluran kebaikan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kebaikan bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri maupun kepada sesama. Namun, kita tidak bisa membanggakan perbuatan baik kita itu untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Bukankah kita menerima semuanya secara gratis dari Tuhan yang Maha Murah Hati? Kita berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik terlebih dahulu. Tanpa kita berbuat baik, Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Undangan dari Tuhan adalah agar kita berbuat baik sama seperti Tuhan berbuat baik. Perbuatan baik itu akan berantai. Orang yang menerima perbuatan baik kita akan melanjutkan berbuat baik kepada yang lainnya. Demikian seterusnya. Jadi, perbuatan baik tidak berbuat baik kepada yang lainnya. Demikian seterusnya. Jadi, perbuatan baik tidak akan pernah berhenti. Sebagai murid Yesus, kita diundang bukan hanya untuk melakukan kebaikan bagi diri kita dan sesama, tetapi bagi kehidupan semua makhluk di dunia ini. Kebaikan semestinya bersambungan dengan kehidupan. Kematian Yesus di salib adalah kebaikan bagi kehidupan manusia, yaitu agar manusia terlepas dari dosa. Apakah pikiran dan tubuh kita tergerak untuk berbuat baik? Apakah kita sudah melaksanakan panggilan Tuhan untuk berbuat baik? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kebaikan hidup di dunia ini. Namun, kami lebih memilih berbuat tidak baik melalui pikiran dan tubuh kami. Ajarkanlah kami untuk meneladan kebaikan sepanjang hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.